Wah, wah, wah. Wahai pengikut sekte Dewa Rengku yang burungnya kaku dan yang burungnya layu. Ya, Sang Maha Guru telah kembali untuk memberikan cerita film yang seru. Sekarang mau cerita apa, wahai guru? Ya, mau melanjutkan alur cerita film kungfu pada The Path of Destiny season kedua part ketiga, yang mana episode sebelumnya bisa ditonton di channel Dewa Rengku. Untuk itu, yang punya bakat silahkan tunjukkan bakatmu, tapi yang malu-malu tunjukkan saja kemaluanmu. Putar intronya dulu. Dewa Rengku, Gede Dawa Ireng Kaku. Nah, ceritanya disambung dengan Kaisar Xiao yang dilatih bela diri oleh Jenderal Feng. Tentu, Jenderal Feng hanya berpura-pura melatih Xiao seperti yang diperintahkan oleh Silong pada part sebelumnya. Tonton dulu di sana. Setelah latihan dirasa telah cukup, lalu Silong berencana untuk membuat Xiao yakin bahwa dirinya sudah menguasai bela diri. Dengan cara Jenderal Feng disuruh berpura-pura menjadi penjahat lalu menyerang Xiao dan berpura-pura mengalah. Akan tetapi, di saat Jenderal Feng mencoba menyerang Xiao, ia malah diserang balik oleh Jetak. Lalu Kaisar Xiao meminta Jetak agar melatihnya bela diri yang sesungguhnya. Jetak pun menyanggupi permintaan itu, tapi dengan syarat berlatih secara diam-diam. Kita beralih lagi ke Master Po dan murid-muridnya yang sekarang sudah sampai tujuan, yaitu Gunung Berapi Vulkan. Di sana mereka menyelinap masuk dengan cara bersembunyi di dalam sebuah peti kosong, lalu diangkat oleh para prajurit istana ke dalam goa. Setiba di dalam, mereka kaget bahwa gunung tersebut adalah tempat proyek pembuatan sebuah patung terakota. Tak berselang lama, mereka pun ketahuan oleh prajurit. Nah, setelah itu mereka bersembunyi ke sebuah gudang yang ternyata adalah tempat penyimpanan ribuan patung. Nah, secara tidak sengaja anak-anak panda membuat patung itu bergerak dan menyerang mereka. Wah, ternyata patung ini bisa menyatu kembali meskipun telah hancur. Tapi kenapa hatiku tak kunjung pulih dari kehancuran yang kau ciptakan? Ngomong apa? Gak apa-apa kok. Kamu kenapa, guru? Gak apa-apa, seperti perempuan yang ditanya apa-apa, jawabnya gak apa-apa. Memang benar-benar monyet tuh perempuan. Lalu Master Po menemukan kelemahan patung ini, yaitu dengan cara menghancurkan kristal merah yang ada di dada patung itu. Nah, kita beralih ke Master Li yang saat ini kebingungan karena teman-temannya menghilang. Ia pun berlari sampai ke sebuah kedai yang ternyata teman-temannya berada di sana. Lalu melanjutkan perjalanan ke Gunung Berapi, bukan Gunung Berbeha. Ya. Nah, sedangkan Kaisar Xiao berlatih di tengah hutan dan sudah mulai mahir menguasai ilmu bela diri. Ia hanya belum mahir menguasai burung berdiri. Ya, lalu berpindah lagi ke istana yang mana Silong mendapatkan surat yang memberi kabar bahwa Master Po dan murid-muridnya berada di Gunung Berapi, tempat proyek rahasianya. Di sini Silong pun langsung menuju ke sana. Nah, sekarang Master Po dan lainnya masih panik dan berlari menjauh, tetapi tidak sengaja malah bertabrakan dengan Mr. Li. Tentu pertemuan ini membuat Mr. Li sangat senang sekali sebab anaknya masih hidup. Lalu mereka berpencar untuk menyelidiki keadaan di sana. Sedangkan di istana, Jenderal Feng mengajak Xiao untuk berlatih bela diri lagi. Akan tetapi, Xiao menolak sebab dia sudah menguasai ilmu bela diri. Nah, di sini Jenderal Feng tersinggung dan langsung menyerang Xiao. Dengan ilmu bela diri yang ia kuasai, tentu Jenderal Feng dapat dikalahkan dengan mudah. Lalu Xiao meminta prajuritnya untuk menangkap Jenderal Feng karena telah mengkhianatinya. Akan tetapi, ternyata para prajuritnya malah bersekongkol dengan Jenderal Feng dan malah Xiao sendiri yang disekap oleh mereka. Nah, sekarang Master Po dan lainnya bersembunyi di dalam tubuh patung terakota untuk menghindari dari Silong. Akan tetapi Silong mengetahui akan hal itu dan langsung menyerang mereka. Di sini mereka tidak sengaja menghantam sebuah batu yang menyebabkan larva gunung meluap.
Kita beralih lagi ke Kaisar Xiao yang disekap di kamarnya sendiri oleh prajuritnya. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba membuka pintu yang terkunci rapat. Usaha demi usaha dilakukan, hingga ia ingat bahwa pernah diberi sebuah taring dari Jetak yang bisa digunakan untuk membuatnya saat sedang kepepet. Setelah membuat lubang di jendela, lalu Xiao menyalakan lilin sebagai isyarat ia sedang tidak baik-baik saja, dalam artian membutuhkan sebuah bantuan. Dengan cepat, Jetak langsung menuju istana dan menghadapi para prajurit istana. Setelah bertemu dengan Xiao, ia berjanji akan membawanya kabur dari sana dengan dibantu teman-temannya. Tapi sayangnya, rencana ini didengar oleh Jenderal Feng dari bilik pintu. Sedangkan rombongan Master Po berlarian menghindari luapan lava, hingga mereka mengeluarkan jurus Qi 4 konstelasi untuk menghentikan lava yang panas. Lalu mereka melanjutkan perjalanan, akan tetapi harus melewati jembatan di atas sungai lava yang panas. Pelan-pelan mereka berjalan, akan tetapi jembatan tetap terputus sebab sudah rapuh. Serapuh hatiku. Ya, di luaran sana Silong mengira rombongan Master Po sudah tewas ditelan panasnya lava, lalu memerintahkan para prajurit untuk membawa patung-patung mereka ke istana untuk merebut tahta Kaisar Xiao. Ternyata rombongan Master Po masih selamat. Lalu mereka punya ide nih, yaitu berayun-ayun bersama-sama hingga tangan mereka bisa saling berpegangan agar mereka bisa menyeberangi sungai panas itu. Usaha ini cukup efektif dan membuat mereka selamat dari maut yang bisa datang kapan saja. Sekarang Silong menemui Xiao dan diajak ke desa untuk diberikan sebuah hadiah. Mendengar itu Xiao sangat senang sekali. Tapi ternyata hadiah tersebut adalah sebuah patung terakota yang siap menghancurkan rumah-rumah rakyatnya apabila Xiao tidak menyerahkan tahtanya kepada Silong. Nah, karena tidak ada pilihan yang lain, Xiao terpaksa menyerahkan tahtanya. Akan tetapi Silong tetap mengerahkan patung-patungnya untuk meluluh lantakkan rumah-rumah warga. Sedangkan Jetak datang ke istana untuk membawa Xiao seperti janjinya kemarin. Akan tetapi para prajurit menghadangnya karena memang sudah mengetahui rencana tersebut. Untungnya Jetak datang ke sana membawa pasukannya sehingga dapat mengalahkan para prajurit dan bahkan Silong pun juga ia tangkap. Lalu Silong menunjukkan keberadaan Xiao yang ternyata disekap di penjara istana. Lalu Jetak mengajak Xiao meninggalkan istana, tapi Xiao menolak sebab jika ia menentang Silong maka warganya akan disiksa. Nah, setelah itu Jetak pergi tanpa membawa Xiao. Dan di sini Silong pergi menemui Master Po dan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada Xiao. Lalu mereka berdiskusi untuk mengalahkan Silong, tetapi para prajurit semakin banyak hingga membuat rombongan Master Po melarikan melewati gorong-gorong. Di sini mereka terjatuh ke sebuah pantai yang ia kira adalah pantai dunia arwah karena di sana ada guru Ohwe yang sudah lama mati. Tetapi ternyata dia adalah Sun Wukong yang menyamar. Lalu Sun Wukong memberitahu bahwa mereka semua sedang diburu pemerintah kota terlarang. Ia juga menceritakan bahwa dirinya pernah mengalahkan iblis tulang putih. Lalu beberapa tahun kemudian kristal merah miliknya dicuri oleh iblis tersebut. Akan tetapi sesuai informasi yang didapatkan, sebenarnya iblis tersebut tidak bisa mencuri barang. Dalam artian iblis ini dibantu oleh Silong. Dan di sini juga Master Po juga baru tahu bahwa air mata Qi juga dicuri oleh Silong. Dan kekuatan yang digunakan untuk menggerakkan patung-patung tersebut adalah gabungan kekuatan kristal merah dengan kekuatan mata air Qi. Sedangkan di dalam penjara, Xiao bermimpi bertemu ayahnya yang menasehatinya agar tetap kuat dan meyakinkan bahwa dia pantas menjadi pemimpin negara Cina. Saat ia terbangun tentu membuatnya semakin merindukan sosok ayahnya. Lalu Silong menemui Xiao dan memaksanya agar menyerahkan tahtanya di depan para rakyatnya saat penobatannya nanti. Dan dari kejauhan, rombongan Master Po menyusun sebuah rencana untuk menggulingkan kepemerintahan Silong dan akan menolong Kaisar Xiao dari kejamnya rezim saat ini.
ini. Wah, tepat pada waktunya rombongan Master Po datang ke istana saat Xiao berpidato penyerahan sebuah jabatan. Di sini Master Po memberitahu warga bahwa apa yang dilakukan Xiao adalah paksaan dari Silong. Akan tetapi Silong menyangkal argumentasi tersebut dan berbalik menuduh Po adalah dalang di balik kekacauan ini. Lalu Silong mengeluarkan seluruh patung terakota untuk menangkap rombongan Master Po. Akan tetapi Master Po sudah bersekongkol dengan Sun Wukong yang saat ini menyamar menjadi Master Po dan murid-muridnya. Lalu gelut lagi mereka. Sedangkan Silong berusaha kabur dari pertarungan itu, akan tetapi dihentikan oleh Xiao. Di sini Silong memberitahu bahwa dia yang telah membunuh ayahnya Xiao dengan cara diracuni. Tentu Xiao semakin marah-marah, tapi lagi-lagi Xiao harus kalah dan dibawa kabur oleh Silong. Sedangkan Sun Wukong berubah ke bentuk aslinya karena sudah kehabisan kekuatan. Mengetahui akan hal itu membuat Master Po dan lainnya ikut melarikan diri. Nah, sedangkan Xiao dibawa kabur oleh Silong dan dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan Rooster dan anak buahnya. Lalu Silong mengeluarkan jurus kristal merah berisi mata air Qi yang kemudian digunakan untuk membangkitkan iblis bertulang putih ke dalam patung raksasa. Lalu Master Po dan lainnya menyusun sebuah rencana untuk mengambil mahkota Sun Wukong yang ada di kepala iblis tulang putih. Sedangkan Mr. Lee dan lainnya bagian melindungi para warga sipil. Sun Wukong dan Cetak menemui Silong dan memberitahu bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh iblis tersebut. Tetapi ia tidak peduli dan meminta para prajurit untuk menangkap Sun Wukong dan Cetak. Lalu kapal udara tersebut hilang kendali dan menabrak iblis itu. Tapi sayangnya Mr. Pink ayah angkat Po juga ikut tertimpa kapal. Silong mengira sang iblis sudah musnah. Ia terus mengomel-ngomel untuk menagih janjinya yang katanya akan dijadikan seorang kaisar. Lalu iblis ini bangkit dan mengkhianati Silong dengan cara makan hidup-hidup. Wah, ternyata Mr. Pink masih hidup. Lalu sang iblis semakin menjadi-jadi dan membangkitkan prajurit patung terakota. Di saat mereka mau kalah, tibalah Sun Wukong yang sekarang berubah menjadi raksasa untuk menyelamatkan teman-temannya. Akan tetapi lagi-lagi Sun Wukong kehabisan kekuatan dan berubah ke bentuk aslinya. Lalu menemui teman-temannya untuk meminta mahkotanya. Tetapi Zing tidak memberikannya kecuali ia mau menyerang iblis itu lagi. Di sini Sun Wukong tetap tidak mau, hingga Zing terpaksa mengendalikan tubuh Sun Wukong untuk menyerang iblis itu. Hingga akhirnya Sun Wukong melempar iblis itu ke arah gurun pasir dan kembali mengejarnya untuk dihabisi. Tapi lagi-lagi Sun Wukong kehabisan kekuatan dan kembali kecil, sekecil burungmu. Ya, lalu Sun Wukong gantian yang dilempar jauh dan melampauinya. Tapi tiba-tiba tubuh iblis itu pelan-pelan tenggelam di dalam pasir. Dan ternyata itu adalah ulah pasukan tikus berdasi, maksudnya tikus tanah. Dan mereka pun menghabisi iblis itu dengan cara menghancurkan kristal merah yang ada di dadanya, hingga muncrat sebuah mata air Qi yang membuat kawasan tersebut yang awalnya gersang menjadi subur. Lalu Sun Wukong datang lagi dan menceritakan bahwa kehadirannya di sini sudah diperintahkan oleh seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Makanya ia selalu ada dimanapun Master Po berada. Lalu di akhir film diperlihatkan sosok misterius yang lagi-lagi sudah dapat dipastikan adalah musuh selanjutnya. Kemudian mereka pun kembali ke kehidupan masing-masing. Ada Cetak dan Rooster yang kini diangkat menjadi pengawal khusus Kaisar Xiao, sedangkan Master Po dan murid-muridnya terus berlatih untuk siap-siap menghadapi musuh selanjutnya. Tapi sampai saat ini pun Kung Fu Panda The Path of Destiny season ketiga belum juga rilis ya. Jadi sabar saja menunggu season selanjutnya dengan menonton konten-konten Dewa Rengku yang lainnya. Untuk itu kami undur diri dulu dan putar Dewa Rengkunya.
Dewa Rengku, Gede Dawa Ireng Kaku.